Bayangkan berdiri diam di tengah aula megah, dihina habis-habisan sebagai parasit miskin oleh sekelompok sosialita yang membanggakan harta suami mereka, padahal kenyataannya, gedung tempat mereka berpijak adalah milik Anda. Itulah permainan berbahaya yang dimainkan Rania. Ia mengenakan topeng kemiskinan bukan karena lemah, melainkan untuk memancing keluar watak asli manusia-manusia serakah yang selama ini menindas anaknya. Rania membiarkan Siska, sang ketua komite yang angkuh, terus melontarkan cemoohan, sementara di sakunya, sebuah alat perekam menjadi saksi bisu yang siap menghancurkan reputasi mereka. Namun, apa yang terjadi ketika batas kesabaran itu habis dan deru mesin Rolls-Royce beserta pasukan pengawal tiba-tiba mengepung sekolah? Siapakah yang akan menunduk malu saat sang ratu sesungguhnya membuka penyamaran dan menjatuhkan vonisnya? Simak kisah pembalasan elegan ini selengkapnya. Pagi itu, langit mendung seolah mendukung skenario yang telah kususun rapi di dalam kepalaku. Aku berdiri di depan cermin lemari jati tua di kamar tamu, bukan kamar utamaku yang luas dan mewah, mematut diri dalam balutan blus krem pudar yang sengaja kupilih dari tumpukan baju sumbangan yang belum sempat disalurkan. Ini bukan sekadar tentang menjadi sederhana, ini adalah sebuah penyamaran, sebuah eksperimen sosial yang kulakukan demi memahami realitas pendidikan anakku, Arfan, tanpa filter penjilat yang biasa kuterima sebagai istri dari Reza, salah satu konglomerat paling berpengaruh di negeri ini. Orang-orang berpikir kemiskinan adalah aib, tapi bagiku saat ini, kemiskinan adalah jubah gaib yang memungkinkanku melihat wajah asli manusia. Ibu yakin mau pakai baju itu lagi? Suara Arfan terdengar dari ambang pintu. Bocah itu menatapku bukan dengan rasa malu, tapi dengan kelelahan yang tersirat. Ia tahu siapa kami sebenarnya. Ia tahu bahwa di garasi rumah utama kami, berderet mobil yang harganya bisa membeli harga diri semua orang tua murid di sekolahnya. Namun, Arfan juga tahu bahwa ibunya memiliki obsesi aneh terhadap kebenaran autentik. Ia adalah anak yang cerdas, terlalu dewasa untuk usianya, korban dari ambisi intelektualku yang kadang, aku akui, sedikit sosiopat. Ini baju Zirah, nak. Jawabku sambil membetulkan letak kacamata plastik murahan yang menekan hidungku. Orang kaya dihormati karena uangnya, bukan karakternya. Ibu ingin tahu, apakah sekolah elitmu ini benar-benar mendidik manusia, atau hanya mencetak monster-monster materialistis? Arfan menghela napas panjang, merapikan seragamnya yang sengaja kubiarkan sedikit kekecilan. Mereka akan jahat lagi, Bu. Seperti rapat semester lalu. Ibu menikmati ini, kan? Pertanyaan itu menohok, sebuah kebenaran yang tidak nyaman. Apakah aku menikmati menjadi korban, atau aku menikmati perasaan superioritas moral saat melihat mereka jatuh dalam perangkapku? Ibu tidak menikmatinya, Arfan. Ibu sedang mengaudit moral mereka, elaku halus, meski jauh di lubuk hati, ada kepuasan perih saat membuktikan hipotesisku benar. Kami berangkat menggunakan taksi daring kelas ekonomi, meninggalkan kenyamanan sedan Jerman kami. Sepanjang perjalanan, aku menata mental. Aku harus menjadi Rania yang kecil, Rania yang tidak mampu, Rania yang menjadi target empuk bagi predator sosial di sekolah internasional itu. Sesampainya di gerbang sekolah yang megah dengan pilar-pilar marmer menjulang, atmosfer intimidasi langsung terasa. Deretan mobil SUV mewah dan sedan premium mengantre menurunkan penumpang. Satpam yang biasanya membungkuk hormat pada mobil mewah, menatap kami dengan pandangan menyelidik, seolah kami adalah noda kotor di atas lantai porselen yang baru dipel. Aku menggandeng tangan Arfan erat, merasakan detak nadinya yang stabil. Dia kuat, jauh lebih kuat dariku. Kami berjalan menuju aula utama. Di koridor, tatapan mata para orang tua murid lain mulai menusuk. Mereka tidak menyapa, melainkan memindai. Dari ujung kaki, sandal teplekku yang mengelupas, hingga ke rambutku yang berantakan. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan itu, desis ular berbisa yang menyamar sebagai manusia beradab. Itu ibunya Arfan? Ya ampun, pantas anaknya pendiam. Minder kali ya. Gimana bisa masuk sini? Jalur beasiswa miskin pasti. Duh, ngerusak pemandangan aja. Bau matahari nggak sih? Aku menunduk, bukan karena malu, tapi menyembunyikan senyum sinis yang hampir terbit di bibirku. Silakan, pikirku. Makanlah umpan ini.
Tunjukkan seberapa dangkal jiwa kalian di Sakuroku. Perekam suara digital berukuran kecil telah menyala, siap mendokumentasikan setiap hinaan sebagai bukti empiris untuk buku terbaruku, atau mungkin, untuk alasan pemecatan massal dewan sekolah nanti. Ini bukan sekadar rapat orang tua murid, ini adalah pengadilan, dan akulah hakim yang menyamar sebagai terdakwa. Aula sekolah yang berpendingin udara sentral itu terasa membeku, bukan karena suhu, melainkan karena dinginnya segregasi sosial yang terbentuk secara alami. Kursi-kursi tersusun rapi, namun pengelompokan manusia di dalamnya sangat politis. Di barisan depan, duduklah para Ratu Lebah, dipimpin oleh Siska, ketua komite sekolah yang baru. Ia bersinar di bawah lampu gantung kristal, bukan karena aura kepemimpinan, tapi karena pantulan perhiasan berlian yang ia kenakan berlebihan untuk acara sepagi ini. Siska adalah tipe wanita yang menganggap kekayaan suaminya adalah prestasi pribadinya. Aku memilih duduk di sudut belakang, di area yang secara tak tertulis disediakan untuk kaum paria, mereka yang kurang kaya, kurang modis, atau kurang berpengaruh. Arfan duduk di sampingku, membuka buku bacaannya, mencoba membuat dinding tak kasat mata antara dirinya dan dunia yang memusuhinya. Rapat dimulai dengan basa-basi birokratis dari kepala sekolah, seorang pria yang terlalu banyak tersenyum pada orang tua kaya dan terlalu cepat membuang muka saat melihatku. Namun, ketegangan yang sebenarnya dimulai saat sesi pembahasan anggaran kegiatan tahunan. Siska berdiri, mengambil alih mikrofon seolah itu adalah tongkat kerajaannya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, suaranya melengking, dibuat-buat manis namun penuh duri. Tahun ini kita merencanakan study tour ke Eropa untuk anak-anak kelas 5. Ini penting untuk wawasan global mereka. Biayanya sekitar 75 juta per anak. Saya rasa bagi kalangan kita, itu jumlah yang sangat wajar, bukan? Gumam persetujuan terdengar dari barisan depan. Namun, ada keheningan gelisah di barisan belakang. 75 juta adalah angka yang fantastis, bahkan untuk kelas menengah. Siska, dengan mata elangnya, memindai ruangan dan tatapannya jatuh tepat padaku. Ia tersenyum, sebuah seringai predator yang menemukan mangsa yang terluka. Oh, tapi tentu saja, lanjut Siska, nadanya berubah menjadi keprihatinan palsu yang menjijikkan. Kita harus mempertimbangkan bahwa tidak semua dari kita memiliki kapabilitas yang sama. Ada siswa yang masuk sini karena, ya, kemurahan hati yayasan. Seperti ibunya Arfan, mungkin? Seluruh kepala di ruangan itu berputar ke arahku. Ratusan mata menghakimi. Lampu sorot imajiner kini menyorotku. Ini adalah momen yang kutunggu, sekaligus momen yang paling kubenci. Aku berdiri perlahan, tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi menahan amarah yang mulai mendidih. Bu Siska, suaraku parau, sengaja kubuat terdengar lemah. Apakah kegiatan sekolah harus selalu diukur dengan uang? Bukankah prestasi Arfan yang selalu juara umum membuktikan bahwa wawasan tidak harus dibeli dengan tiket pesawat ke Eropa? Tawa kecil meledak di barisan depan. Siska tertawa paling keras, suara yang terdengar seperti pecahan kaca. Duh, Bu Rania. Naif sekali. Prestasi akademis itu kuno. Koneksi, wawasan internasional, lifestyle, itu yang membentuk pemimpin masa depan. Kalau ibu tidak mampu, bilang saja. Jangan menghambat kemajuan anak lain dengan alasan idealisme orang miskin. Kami bisa kok bikin crowdfunding alias sumbangan amal buat Arfan, biar dia nggak minder. Kata-kata itu mendarat seperti tamparan fisik. Sumbangan amal. Ia mereduksi keberadaan anakku menjadi objek belas kasihan. Orang-orang di sekitar mulai berbisik, menyetujui ucapan Siska. Mereka bukan orang jahat secara individu, mungkin, tapi dalam kerumunan ini, mereka menjadi monster kolektif yang meyakini bahwa kemiskinan adalah penyakit menular yang harus dikarantina. Jadi, potong seorang bapak di barisan tengah, jam tangan Rolexnya berkilau, kalau ibu ini nggak bisa bayar, apa anaknya harus ikut? Nanti malah jadi beban rombongan. Penampilannya saja sudah beda kelas, bikin malu sekolah kalau difoto di Paris. Darahku mendesir. Ini bukan lagi soal uang. Ini adalah dehumanisasi. Mereka sedang mendiskusikan anakku seolah dia adalah barang cacat. Arfan menutup bukunya dengan keras. Suara, buk,
Itu memecah keriuhan. Ia menatapku, matanya memohon, "Sudahi ini, Bu. Keluarkan taringmu," tapi aku menggeleng samar. "Belum. Aku butuh mereka menggali lubang kubur mereka sendiri lebih dalam lagi. Rekaman ini harus sempurna." "Saya tidak minta sumbangan," jawabku lirih namun tegas. "Saya hanya minta keadilan akses pendidikan." "Keadilan?" cemooh Siska. "Keadilan itu ada harganya, Bu Rania. Di dunia ini, no pay, no play. Kalau mau gratisan, sekolah di negeri saja sana. Di sini tempatnya orang-orang yang siap berinvestasi, bukan tempat parkir kaum duafa." Atmosfer di aula kini bukan lagi sekadar rapat, melainkan sebuah arena pembantaian mental. Ucapan Siska tadi telah membuka katup kesopanan semu yang selama ini dijaga. Kini, serangan itu menjadi terbuka dan brutal. Topik beralih dari biaya perjalanan ke filosofi pengasuhan anak, sebuah wilayah di mana Siska merasa dia adalah ratunya karena bisa menyewa 3 pengasuh bersertifikat. Sebenarnya, salah seorang ibu lain yang duduk di sebelah Siska, sambil memutar-mutar cincin berliannya, "Ini bukan cuma soal uang tur, loh. Saya perhatikan Arfan itu, gimana ya, kurang terawat gizinya mungkin? Kurus, bajunya lusuh. Itu cerminan ibunya yang gak becus. Kita di sini sibuk bisnis tapi anak tetap prioritas, gizi premium, les privat. Lah, Ibu Rania ini kerjanya apa sih? Di rumah aja kan? Masa ngurus anak satu aja nggak bisa tampil decent?" Ini adalah serangan ad hominem yang kotor. Mereka menyerang peranku sebagai ibu. Bagian diriku yang paling sensitif. Arfan memang kurus, tapi itu karena metabolismenya yang cepat dan dia sangat aktif membaca, bukan kurang makan. Tapi bagi mereka, tubuh yang tidak berisi lemak steak wagyu adalah tanda kegagalan. "Fasilitas tidak menjamin karakter, Bu," balasku, kali ini mengangkat dagu sedikit lebih tinggi. Arfan anak yang santun, mandiri, dan jujur. Itu tidak bisa dibeli dengan uang les atau suplemen impor. Itu dibangun dengan kehadiran orang tua. Apakah ibu-ibu di sini punya waktu untuk mendengarkan cerita anak-anaknya sebelum tidur? Atau itu tugas Nani? Ruangan menjadi hening sejenak. Aku telah menyentuh saraf sensitif mereka. Rasa bersalah orang tua kaya yang absen. Wajah Siska memerah padam, lapisan bedahnya seolah retak oleh kemarahan. "Berani sekali kamu menceramahi kami," bentak Siska, suaranya melengking tinggi, memecah kesopanan palsu. "Kamu pikir kehadiranmu yang menyedihkan itu lebih berharga dari fasilitas yang kami berikan? Anakmu itu parasit di kelas ini. Dia pintar, oke, tapi dia aneh. Dia tidak punya gadget terbaru, dia tidak nyambung diajak ngobrol soal liburan ke Aspen. Keberadaan dia itu polusi sosial buat anak-anak kami." "Benar," seru bapak berrolex tadi. "Anak saya jadi nanya kenapa dia harus punya barang bagus kalau Arfan yang gembel bisa juara 1. Itu merusak mentalitas kompetitif anak saya." Logika yang mengerikan. Keberhasilan anakku dianggap ancaman karena meruntuhkan narasi bahwa uang adalah segalanya. Tiba-tiba, Arfan berdiri. Tubuh kecilnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan emosi yang meluap. "Cukup," teriak Arfan. Suaranya yang belum pecah menggema di aula. "Kalian semua orang dewasa, tapi bicara seperti anak TK yang berebut mainan." "Ibuku?" Arfan menunjukku dengan tangan gemetar. "Ibuku mengajarkan saya bahwa harga diri tidak terletak pada merek baju. Tapi kalian cuma kumpulan orang yang takut terlihat jelek, sampai harus menjelekkan orang lain." "Arfan, duduk," perintahku lembut namun tegas. Aku tidak ingin dia menjadi tamengku. Ini pertempuranku. Tapi Siska sudah terlanjur murka. "Lihat, tidak punya sopan santun," tunjuk Siska histeris. "Ini bukti didikan ibu yang gagal. Anak miskin, kurang ajar lagi. Saya akan ajukan petisi ke yayasan hari ini juga. Arfan harus dikeluarkan, atau setidaknya dipindahkan ke kelas yang lebih sesuai dengan kastanya. Saya tidak mau anak saya satu ruangan dengan benih pembangkang seperti ini." Ancaman itu nyata. Pengusiran. Segregasi. Mereka ingin melenyapkan anomali yang mengganggu kenyamanan gelembung elit mereka. Aku menatap Siska, merekam wajahnya yang bengis, wajah sistem yang korup. "Anda yakin mau melakukan itu, Bu Siska?"
Tanyaku pelan, kali ini dengan nada yang sangat berbeda. Dingin, datar, dan berbahaya. Anda yakin ingin mempertaruhkan posisi Anda demi memuaskan ego sesaat? Apa ancamanmu, hah? Doa orang teraniaya, ejek Siska sambil tertawa meremehkan. Sadar diri, Rania. Kamu itu semut yang mencoba melawan gajah. Di sekolah ini, uang adalah hukum. Dan kamu bangkrut. Aku tersenyum tipis. Senyum yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Baiklah. Mari kita lihat siapa gajah, siapa semut. Ketegangan di aula mencapai titik didih. Beberapa orang tua mulai merasa tidak nyaman dengan kebrutalan verbal Siska, namun tidak ada yang berani membela. Konformitas adalah penyakit mematikan di kalangan elit sosial ini. Aku melirik jam tangan butut di pergelangan tanganku. Waktunya tepat. 3 menit lagi. Sudah selesai dramanya? Tanya Siska sambil mengibas-ngibaskan tangannya seolah mengusir lalat. Silakan keluar, Bu Rania. Pintu ada di sana. Dan jangan harap Arfan bisa ikut ujian minggu depan kalau SPP tunggakan. Maaf, maksud saya sumbangan wajib, belum lunas. Aku baru saja akan membuka mulut untuk memberikan respon pamungkas, ketika suara gemuruh rendah terdengar dari luar. Bukan suara petir, melainkan suara mesin-mesin bertenaga besar yang menderu bersamaan. Getarannya terasa hingga ke lantai aula. Beberapa orang tua yang duduk dekat jendela menoleh keluar. Mata mereka membelalak. Itu rombongan siapa? Gila, itu Rolls-Royce Phantom? Ada 3? Itu plat diplomatik atau apa? Pengawalan Foreigner lengkap. Pintu aula terbuka lebar dengan kasar. 2 pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam taktikal dan ARPC melangkah masuk, memindai ruangan dengan tatapan profesional yang mengintimidasi. Suasana di aula seketika senyap. Hening yang mencekam. Siska terdiam, mulutnya sedikit terbuka, kebingungan. Di belakang kedua pengawal itu, masuklah Pak Amir. Bukan sekadar supir, dia adalah kepala operasional keamanan keluarga besar suamiku, mantan perwira pasukan khusus yang aura otoritasnya bisa membuat preman pasar lari terkencing-kencing. Dia mengenakan jas bespoke yang harganya mungkin lebih mahal dari mobil Siska. Pak Amir berjalan lurus, membelah lautan orang tua murid yang minggir dengan otomatis karena takut. Tatapannya tajam, hanya tertuju pada satu titik, aku. Siska mencoba mengembalikan dominasinya, melangkah maju menghadang Pak Amir. Maaf, Pak. Anda siapa? Ini rapat tertutup. Tidak bisa sembarangan MA. Pak Amir bahkan tidak menoleh pada Siska. Dia hanya mengangkat tangan kirinya sedikit, memberi isyarat, minggir, yang begitu merendahkan hingga membuat Siska terpaku di tempat. Pak Amir berhenti tepat di depanku dan Arfan. Dengan gerakan yang sangat terlatih dan penuh hormat, Pak Amir membungkukkan badannya 45 derajat, sebuah gestur penghormatan tertinggi. Selamat siang, Nyonya Rania. Tuan Reza meminta saya menjemput Nyonya dan Tuan Muda Arfan. Rapat Dewan Komisaris Yayasan dimajukan 1 jam, dan kehadiran Nyonya sebagai pemegang saham utama sangat dibutuhkan untuk memutuskan nasib kepengurusan komite sekolah yang baru. Kalimat itu diucapkan dengan volume yang cukup keras untuk didengar seluruh ruangan. Kata-kata itu menggantung di udara seperti guillotine yang siap jatuh. Pemegang saham utama. Siska membeo, wajahnya pucat pasi seketika. Tuan Reza? Reza? Adiguna? Aku perlahan melepaskan kacamata plastik bututku, memasukkannya ke dalam saku, dan menguraikan ikatan rambutku. Dengan gerakan sederhana itu, postur tubuhku berubah. Bahuku tegak, daguku terangkat, dan tatapan mataku yang selama ini menunduk kini menatap lurus ke arah Siska. Topeng, Rania si miskin, telah runtuh, menampilkan sosok asliku yang dingin. Benar, Pak Amir, jawabku, suaraku kini jernih dan berwibawa, tanpa getar sedikit pun. Kebetulan sekali. Saya sudah selesai mengumpulkan data lapangan di sini. Bawa tas saya. Salah satu pengawal sigap mengambil tas kempis Arfan. Aku berdiri, menepuk bahu Arfan yang tersenyum lega. Tapi. Siska tergagap, kakinya goyah. Bu Rania, ini prank, kan? Anda tadi naik taksi. Aku melangkah mendekati Siska.
Jarak wajah kami hanya beberapa senti. Ia mundur ketakutan, bau parfum mahalnya kini bercampur dengan bau keringat dingin kepanikan. Itu bukan prank, Siska, bisikku tajam. Itu audit. Dan selamat, kamu dan komitemu baru saja gagal total. Keheningan di aula itu begitu absolut hingga suara jatuhnya pin mungkin akan terdengar seperti ledakan bom. Wajah-wajah yang tadi penuh cemoohan kini berubah menjadi topeng-topeng ketakutan yang grotes. Mereka bukan bodoh, mereka tahu siapa Reza Adiguna. Nama itu ada di gedung perpustakaan sekolah ini, di sayap rumah sakit kota, di menara bisnis pusat kota. Dan mereka baru saja menghina istrinya selama 2 jam penuh. Siska gemetar hebat, tangannya mencoba meraih lenganku, sebuah usaha putus asa untuk menjilat kembali ludah yang sudah ia semburkan. Bu Rania, Nyonya Rania, kami, itu tadi hanya dinamika diskusi. Kami tidak bermaksud, maksud saya, kami hanya ingin yang terbaik untuk sekolah. Aku menepis tangannya pelan, namun efeknya seperti tamparan keras. Dinamika diskusi? Memanggil anak saya parasit adalah dinamika diskusi? Menghina kemiskinan sebagai penyakit adalah visi misi sekolah? Aku berbalik menghadap seluruh orang tua murid. Kalian semua, suaraku bergema tanpa perlu mikrofon. Kalian bangga dengan kekayaan kalian yang baru seumur jagung itu. Kalian pikir uang memberi kalian hak untuk menginjak manusia lain. Tahukah kalian? Yayasan ini didirikan oleh mertua saya dengan tujuan membantu mereka yang memiliki potensi, bukan tempat berkumpulnya orang tua narsistik yang memproyeksikan kegagalan masa kecil mereka pada anak-anaknya. Aku mengeluarkan perekam suara dari saku rokku dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Lampu indikator merahnya berkedip, seperti mata iblis yang merekam dosa mereka. Setiap kata hinaan, setiap ancaman, setiap gelak tawa kalian hari ini, sudah terekam. Saya tidak perlu memecat kalian atau mengeluarkan anak kalian. Saya cukup merilis rekaman ini ke publik. Bayangkan, apa kata klien bisnis Bapak yang pakai Rolex itu? Apa kata kolega sosialita Bu Siska? Bahwa di balik tas Hermes dan mobil mewah, mentalitas kalian lebih rendah daripada preman jalanan. Bapak ber-Rolex itu terduduk lemas di kursinya. Beberapa ibu mulai menangis tertahan. Reputasi adalah mata uang termahal mereka, dan aku baru saja memegang hulu ledak nuklir yang bisa menghancurkannya. Nyonya, mohon ampun, Siska akhirnya menangis, air matanya melunturkan maskara mahalnya, membuat wajahnya tampak mengerikan. Jangan sebarkan itu. Suami saya bisa hancur. Tolong, kami minta maaf. Kami akan lakukan apa saja. Arfan anak hebat. Kami salah. Arfan menatap Siska dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan jijik. Tante Siska, ucap Arfan tenang. Ibu saya tidak butuh permintaan maaf tante. Tante butuh minta maaf pada diri tante sendiri, karena sudah lupa caranya menjadi manusia. Aku tersenyum bangga pada Arfan. Itulah kemenangan sejatiku. Bukan kekayaan, bukan kekuasaan, tapi integritas anakku yang tidak goyah meski dikepung kegilaan. Pak Amir, ayo kita pergi. Udara di sini terlalu beracun, perintahku. Kami berjalan keluar aula dengan langkah tegap. Di luar, barisan pengawal membuat pagar betis. Pintu mobil Rolls-Royce terbuka. Sebelum masuk, aku menoleh sekali lagi ke arah pintu aula di mana wajah-wajah pucat itu berkerumun menonton. Satu hal lagi, seruku pada mereka. Senin depan akan ada perombakan total struktur komite sekolah dan evaluasi ulang kriteria penerimaan siswa. Tapi kali ini, yang dievaluasi bukan prestasi akademik anak, tapi kecerdasan emosional dan moral orang tuanya. Siapkan diri kalian. Aku masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup, meredam suara dunia luar, menyisakan keheningan mewah kabin mobil. Arfan menyandarkan kepalanya di bahuku. Ibu jahat banget tadi, gumam Arfan, tapi tangannya memeluk lenganku erat. Kadang, untuk menyadarkan orang yang tidur dalam kesombongan, kita perlu menyiramnya dengan air es, Nak, jawabku sambil mengelus rambutnya. Mereka tidak akan berubah karena cinta. Mereka berubah karena takut kehilangan apa yang mereka doakan. Mobil melaju meninggalkan sekolah itu. Aku melihat dari kaca spion, sosok Siska yang masih berdiri mematung di teras, tampak kecil dan menyedihkan.
Eksperimen selesai. Hipotesis terbukti. Namun, tidak ada rasa bahagia yang meluap-luap, hanya rasa lelah yang mendalam mengetahui bahwa di balik kemewahan dunia ini, tersimpan kebusukan yang begitu purba. Setidaknya hari ini, satu sarang kebusukan telah kubersihkan. Kisah ini berakhir dengan runtuhnya menara gading kesombongan Siska dan para orang tua murid lainnya, meninggalkan mereka dalam penyesalan mendalam saat melihat Rania dan Arfan berlalu dengan kehormatan yang tak terbeli. Dari sini kita belajar sebuah hikmah telak, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, karena di atas langit masih ada langit, dan kekayaan materi tidak akan pernah bisa membeli kelas maupun integritas. Meskipun cerita ini adalah fiksi yang didramatisasi, ia menjadi cermin nyata bagi realitas sosial kita agar senantiasa menjaga lisan dan adab kepada sesama. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton hingga akhir.